Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan jurusan Teknik Kelautan. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tugas mata kuliah Bahasa Indonesia saya yang berjudul Dampak Limbah Industri Terhadap Pencemaran Perairan Sungai Cikijing. Pada poin pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dan pendahuluan. Sungai merupakan sumber daya vital bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Namun, di Indonesia, pertumbuhan industri dan urbanisasi yang pesat tanpa diiringi pengelolaan limbah yang memadai telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai yang signifikan. Penelitian ini berfokus pada Sungai Cikijing sebagai studi kasus, yang diduga tercemar limbah industri ditandai dengan keberadaan logam berat, ketidakseimbangan pH, dan kekeruhan. Oleh karena itu, penting sekali untuk mendapatkan data objektif mengenai kondisi Sungai Cikijing guna memitigasi dampak buruk terhadap masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, bagaimana tingkat pH air Sungai Cikijing. Yang kedua, bagaimana tingkat kekeruhan atau turbiditas air. Yang ketiga, jenis logam berat apa saja yang terdeteksi. Dan yang terakhir, bagaimana dampak penggunaan air Sungai Cikijing terhadap aktivitas masyarakat. Dan di sini juga terdapat tujuan dari penelitian secara menyeluruh, yaitu menganalisis tingkat pencemaran air Sungai Cikijing secara pH, kekeruhan, dan logam berat, dan dampaknya pada masyarakat. Metode penelitian yang kami gunakan dalam laporan kali ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, di mana kuantitatif karena menggunakan pengukuran parameter air, seperti pH, kekeruhan, dan asumsi logam berat. Yang kedua, deskriptif karena menggambarkan kondisi aktual Sungai Cikijing. Yang ketiga, komparatif karena hasil dari penelitian akan dibandingkan dengan standar baku mutu air dari penelitian sebelumnya. Dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada 3, yaitu studi kepustakaan yang dimana berdasar pada landasan teori dan kajian terdahulu. Yang kedua ada observasi lapangan dan kerja praktik, di mana pengambilan sampel secara langsung di Sungai Cikijing. Yang ketiga pengukuran pH menggunakan kertas lakmus, pengukuran kekeruhan dengan turbidimeter, dan uji logam berat. Sungai Cikijing sendiri berlokasi di Kecamatan Rancaekek yang mengalir dari Sumedang ke Kabupaten Bandung, yang bermuara di Sungai Citarik yang merupakan anak Sungai Citarum. Fungsi dari Sungai Cikijing sendiri ini adalah sumber irigasi utama bagi pertanian di wilayah Rancaekek. Greenpeace dan Walhi Jabar menemukan adanya kontaminasi dari logam berat berbahaya seperti Pb, Hg, dan Cd di air dan sedimen. Dan sumber limbah utamanya biasanya dari industri tekstil yang merupakan pewarna atau zat kimia yang mengandung garam logam berat. Yang kedua ada industri pengolahan logam atau bengkel, biasanya limbah dari proses pelapisan atau pembersihan. Yang ketiga ada limbah domestik dan pertanian seperti pupuk, pestisida, dan limbah rumah tangga. Menurut hasil analisis data yang kami kumpulkan, untuk hasil pH dari air Sungai Cikijing sendiri terukur 9 yang bersifat basa, di mana termasuk batas atas. Indikasi sumber pencemarannya berasal dari aktivitas pertanian seperti pupuk pestisida, pencucian alat pertanian, dan minimnya vegetasi penyangga. Dampak potensial pH tinggi ini dapat mengubah keseimbangan kimia tanah pertanian dan iritasi kulit jika kontak berulang. Untuk hasil kekeruhan dan bau, secara visual, air terlihat keruh dan berbau tidak sedap. Dan indikasi pencemarannya kemungkinan berasal dari limbah organik, aktivitas domestik, dan pertanian. Dan implikasinya air tidak layak diminum dan beresiko untuk penggunaan sehari-hari. Pencemaran Sungai Cikijing dengan logam berat pasti berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak pada manusia sebagai berikut dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, ginjal, hati, dan juga dapat meningkatkan risiko kanker, gangguan metabolisme, dan penurunan fungsi imun. Dan dampak pada lingkungan juga dapat menurunkan produktivitas lahan dan kualitas air, kerusakan struktural pada insang, hati, dan ginjal ikan, dan menurunkan keanekaragaman hayati.
karena logam berat dalam sedimen dapat terlepas kembali dan terus mencemari. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pengamatan, pH air Sungai Cikijing berada di angka sekitar 9. Angka ini masih termasuk dalam rentang aman baku mutu air untuk kelas 2. Namun, perlu menjadi perhatian karena sudah mendekati batas atas. Selain itu, secara visual pun, air sungai tampak keruh dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hal ini sangat mengindikasikan adanya pencemaran yang berasal dari limbah organik, domestik, atau pertanian. Dan saya sangat menyarankan untuk diadakannya analisis laboratorium lanjutan untuk menguji kadar logam berat dan parameter mikrobiologis air Sungai Cikijing dengan hasil yang akurat. Dan pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap limbah domestik dan industri kecil serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya air tercemar. Masyarakat harus menghindari penggunaan air sungai secara langsung tanpa pengelolaan hingga dinyatakan aman. Untuk jangka panjang diperlukan program konservasi sungai yang meliputi edukasi, penanaman vegetasi penyangga, dan pengolahan limbah rumah tangga yang lebih baik. Dengan hal itu diharapkan dapat mewujudkan sungai yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Akhir kata, penelitian kami ini dengan jelas menggarisbawahi pentingnya pengelolaan limbah yang efektif demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar Sungai Cikijing. Kami menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya berfokus pada satu titik sampel dan menggunakan metode pengujian yang masih sederhana. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, sangat disarankan untuk menggunakan alat dan analisis laboratorium yang lebih komprehensif. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah memperhatikan presentasi saya, serta kepada Ibu Yani Suryani selaku dosen pembimbing dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini untuk teman-teman kelompok saya. Semoga presentasi kali ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekali lagi, terima kasih.